Baik, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat sehat Sino Barang Apoteker. Yang malam hari ini backgroundnya Mas Boy sudah kelihatan merah putih banget ya. 79 Nusantara Baru Indonesia Maju. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di tayangan Sino Barang Apoteker yang setiap minggunya, setiap pekannya kita selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa gitu ya. Setelah kemarin juga kita menghadirkan influencer seorang dokter gitu ya. Malam hari ini tidak kalah menariknya, tidak kalah wow-nya gitu ya. Siapa beliau? Tentunya sudah pada tahu semua pastinya gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman atau seluruh penonton, pemirsa dari Sinau Bareng Apoteker yang selalu setia gitu ya. Ini ada banyak emak-emak juga, pelanggan apotik. Dan seluruh teman-teman yang lagi di pelayanan gitu ya, sambil ada pelayanan, sambil bersinau bareng di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih di malam hari ini. Ini malam 17-an loh, harusnya kita barian gitu ya, kalau di bahasa Jawa gitu ya. Jadi datang ke forum tertentu gitu ya, bawa makanan, kemudian dibagi, saling berdoa untuk hari 17-an besok. Namun karena momen ini spesial sekali gitu ya untuk Mas Boy gitu. Tadi di awal sudah saya cuplik gitu kan. Saya setahun loh menunggu beliau untuk bisa hadir di sini. Ternyata di malam 17-an ini benar-benar saya bisa mendatangkan beliau gitu ya di malam kemerdekaan 17-an besok yang sambil besok prepare untuk yang mau lomba ataupun ikut upacara mungkin. Nah, malam hari ini kita ketemu sama seorang yang luar biasa yang banyak menginspirasi gitu ya. Siapa lagi kalau bukan eh aduh, saya kok tiba-tiba jadi grogi ya karena pendaftarnya luar Lah, biasa Mas gitu Boy. ya dari kemarin karena pendaftaran hanya permintaan dari beliau langsung nih. Jadi kalau banyak yang bertanya kenapa hanya dibuka kurang dari 24 jam gitu ya atau 24 jam tepatnya. Ini karena permintaan beliau langsung gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Ini banyak juga nakes. Tadi saya juga share di ruang sakit. Beberapa fans beliau dari dokter-dokter juga hadir. Saya menyapa mungkin Dokter Ramadan, spesialis dalam, direktur saya gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir tadi. Eh, karena beliau juga, kita sering nonton bareng ya dok, ketika beliau mengupload video gitu ya, kita sering melihat edukasinya beliau sangat-sangat menginspirasi untuk teman-teman yang ada di pelayanan kesehatan. Teman-teman perawat juga terima kasih, terutama teman-teman apoteker yang sudah hadir di malam hari ini, pelanggan setia di apotek masing-masing gitu ya, karena Sinau Bareng Apoteker ini adalah media untuk kegiatan kita belajar dengan narasumber yang kita hadirkan yang sifatnya adalah gratis dan tidak berbayar. Karena edukasi masif tentang kesehatan itu selalu kita galakkan di beberapa apotek di tempat yang berbeda tentunya ya. Terima kasih sekali lagi kepada tim studio yang sudah memberikan ruang Sinau Bareng Apoteker yang malam hari ini kita duet dengan Sobat Farma gitu ya. Aduh, ini platform besar beliau gitu ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Dengan senyum yang sumringahnya tadi di awal saya disambut seperti itu gitu ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada Mr. Rahmato. Waduh, saya manggilnya Mas Rahmato atau Mr. Rahmato ini. Kalau saya biasanya Nah, manggil cukup. Rahmato Misalnya saja lah cukup. ya. Iya, iya. Atau Mas Boy. Kalau kalau kemarin di Emos dipanggilnya Pak. Kalau di sini saya nggak terima kalau dia dipanggil Pak gitu ya. Dipanggil Mas Rahmat aja ya. Tapi kumisnya tebal, Mas Boy. Oh gitu ya. Hmm. Kumisnya. Itu ciri khasnya Mas Rahmat ya. Mas Mas, Rahmat apa kabar nih malam hari ini? kabar baik, Alhamdulillah. Jadi saya tadi memang baru berangkat dari Bogor, terus pindah ke Jakarta. Tapi Mas, maaf teman-teman ya, ternyata hotelnya agak gelap. Tapi nggak apa, biar dia relatif sendu-sendu asmara gitu. waduh. Terima kasih sudah hadir di sini. Mengijabah permintaan saya yang waiting listnya luar biasa lama sekali gitu ya. Tapi terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan, oh panggil aja Om Med. Aduh, jangan Om dong. Mas Rahmat aja lah lebih enak gitu ya. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Sino Bareng Apoteker. Kita memberikan edukasi kepada pelayanan atau pengunjung ya. Biasanya kalau di Sinau Bareng Apoteker tuh Mr. Ahmad banyak emak-emak sih. Jadi emak-emak yang hadir untuk menyaksikan tayangan
Sino Bareng Apoteker melihat edukasi karena kita juga live lagi di apotek juga di TV besar ini, cuma nggak bisa melihatkan saya ya. Nah, bisa biasanya dari pengunjung-pengunjung ataupun eh, yang beli di apotek itu sambil melihat adanya tayangan Sinau Bareng Apoteker. Malam hari ini teman-teman semua, sahabat sehat Sinau Bareng Apoteker, kita membahas tentang hipertensi gitu ya. Siapa sih yang nggak mengenal satu penyakit ini gitu ya. Beliau kemarin saya ajukan tema ini ternyata oke, kita buat podcast untuk hipertensi gitu ya. Terima kasih ya Mas Rahmat sudah memberikan waktunya gitu. Saya tahu pasti beliau luar biasa jadwalnya super padat gitu ya untuk bisa di malam hari ini untuk hadir. Baik Mas Rahmat, eh, mengenal mengenai hipertensi gitu ya. Siapa sih yang di apotik yang tidak dapat pasien atau pelanggan dengan riwayat hipertensi gitu ya. Saya yakin Mas Rahmat mengambil tema ini tidak ada tujuan lain, pasti ada gitu ya. Tujuannya pasti ada gitu ya. Kira-kira kalau menurut Mas Rahmat nih, kalau di flyernya gitu kan, terkait sama mengenal terapi hipertensi dengan mudah dan fun gitu ya. Waduh, ini buat apoteker nih yang mudah nih seperti apa nih, yang fun nih seperti apa gitu ya. Ayo, monggo silakan Mas Rahmat sambil berkenalan dengan teman-teman semua nih di sini. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Mas Boy ya. Wah, introduction-nya luar biasa seru ya, teman-teman ya. Salam hormat tuh kepada Mas Boy terutama dan teman-teman penitia Sinau Bareng Apoteker yang sudah menghadirkan saya di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari seluruh Nusantara jika ada yang sudah juga Ya, bergabung. Selamat datang teman-teman. Jadi memang tujuannya tadi saya dimintakan oleh Bapak Mas Boy ya untuk membahaskan juga tentang hipertensi. Namun kemudian kali ini saya ingin menekankan meminta sebuah request, mengajukan sebuah request bahwa pesertanya kalau bisa untuk umum. Karena bicara tentang hipertensi tentunya tenaga kesehatan dan medis sudah sangat aware dengan itu. Tapi umum apa namanya mungkin barangkali ada di rumah tangga ya kan keluarga bapak ibu saudara yang juga memiliki riwayat hipertensi dan juga teman-teman sekalian pendekatan yang ingin saya sampaikan hari ini mungkin lebih kepada tanya jawab yuk. dan berhubungan dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan pengobatan atau mencegah dan lain-lainnya gitu. Mm-mm. Ya, jadi sejatinya memang biasanya saya punya papan tulis, satu papan tulis nanti misalnya di layar, tapi tidak apa-apa, saya minimal saya bisa memberikan cuplikan selama mungkin 15 menit materi, baru kemudian nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Gitu ya, mungkin begitu barangkali Mas Boy. Baik, terima kasih sekali. Jadi karena memang betul, karena kita memang menghadirkan Sino Barang Apoteker itu memang kita belajarnya untuk pelanggan-pelanggan gitu ya. Untuk apoteker yang menghadapi pelanggan-pelanggan yang ada di apotik. Yang mungkin Hmm, juga untuk yang di rumah sakit, mungkin seperti itu, atau di puskesmas, ataupun di klinik. Tapi kita lebih banyaknya memang Sino Barang Apoteker memang fokusnya untuk apoteker-apoteker atau seluruh pelayanan gitu ya, seluruh pelayan yang ada di apotik untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat awam terkait sama kesehatan. Nah, malam hari ini temanya memang saya mengambilnya adalah hipertensi karena saya yakin teman-teman semua juga banyak yang mengalami ini ataupun langsung berketemu dengan pasien gitu ya, pelanggannya terkait sama hipertensi gitu. Kalau kita boleh mengobrolkan tentang mengenal hipertensi secara umum, karena beliau ini basicnya adalah apoteker juga ya, sejawat ya. semua ya, teman-teman apoteker atau ibu-ibu, mak-mak nih, beliau ini Hmm, apoteker sama kayak Mas Boy gitu ya. Nah, hmm, cuma beliau ini dari negeri yang sangat jauh gitu ya, ke apotekernya gitu. Cuma beliau lagi stay di Indonesia gitu ya. Cuma beliau banyak memberikan edukasi terkait sama penyakit-penyakit yang beliau kuasain gitu ya. Nah, di malam hari ini temanya memang sangat banyak kita temui ya pasti ya sejawat. Nanti buat teman-teman semua yang mau chat ataupun mau nimbrung, kita tidak membuka layan voice ya, dalam artian kita langsung live gitu enggak, tapi sampaikan semua nanti di kolom chat, jadi nanti mungkin akan kita bacakan gitu ya. Jadi terkait sama hipertensi memang banyak ya, Mas Matt gitu ya. Aduh, hmm, Mas Matt gitu ya. Mister Matt gitu ya. Yang hmm. sering kita temui gitu ya. Kalau menurut pandangan Mister Matt sendiri gitu, hipertensi secara umum, secara awam gitu, eh, menurut Mas Rahmat gimana ya? Oke. Jadi Sakitnya seperti mungkin apa gitu?
Ya, kalau saya bagikan layar bagaimana, Mas Boy? Bolehkah? Boleh? Ya, oke. Jadi mungkin Saya sebelum kita berbicara tentang hipertensi, sebaiknya kita mengenal dulu bagaimana pembuluh darah dan aliran darah itu ya. Karena tanpa memahami itu, tentu akan sukar bagi kita mungkin, terutama bagi teman-teman yang tidak punya latar belakang kesehatan untuk memahaminya. Ya, belum juga nih, sebentar. Mana Zoom? Oke. Nah, oke. Teman-teman sekalian, Mas Boy apakah sudah terlihat di layar? sudah, Sudah sudah ya? terlihat. Jadi, Mm-mm. eh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu sebenarnya pembuluh darah itu diusahakan tetap lapang. Karena dia ditujukan untuk mengantarkan darah di dalamnya. Darah itu penting, ya kan? Di dalam darah itu ada zat besi, ya. Jadi di dalam darah itu ada zat besi yang dia tuh bisa mengikat oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup itu akan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Kemudian makanan, gula misalnya, itu juga ada oksigen di dalamnya. Nah, itu juga diikat oleh sel darah merah kita dibawa ke seluruh tubuh. Jadi setiap harinya memang pembuluh darah itu diusahakan lapang. Mm-mm. Tujuannya agar aliran darah itu tetap lancar. Ya toh, ada banyak yang bikin pembuluh darah itu tetap lapang, teman-teman sekalian. Di antaranya memang pembuluh darah kita itu dia membentuk gas ya. Jadi ada gas. Jadi sel-sel pembuluh darah kita ini ya dia membentuk gas. Gas itu bernama nitrik oksida namanya gitu. Jadi nitrik oksida itu teman-teman sekalian, nah ini dia ya nitrik oksida, di mana nitrik oksida itu yang kemudian akan melapangkan pembuluh darah kita. Jadi, poin pertamanya adalah bahwa pembuluh darah itu tetap lapang sepanjang hari seharusnya. Mm-mm. Hanya saja memang jika kita misalnya memiliki eh, perubahan gaya hidup, misalnya konsumsi garam yang tinggi, atau misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, apakah misalnya anti nyeri, ya, banyak sekali obat-obatan yang juga meningkatkan tekanan darah, atau misalnya tadi ada yang mengaku dia mengalami hipertensi karena keturunan dari eh, apa namanya orang tuanya. Yes, jadi bagaimanapun tubuh kita itu apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu dikelola oleh yang namanya protein tubuh. Nah, dan protein itu dibentuk dari DNA. Jadi kalau misalnya orang tua kita mengalami Hipertensi. hipertensi, artinya ada potensi perubahan DNA di dalam tubuhnya dan itu juga berpotensi diturunkan. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang mutlak, gitu ya. Ya, jadi kalau seandainya itu terjadi, misalnya konsumsi garam tinggi, nah maka eh, akan terjadi eh, perubahan pada pembuluh darah, di mana misalnya dia menjadi kaku, gitu. Mm. Jadi kalau misalnya dia menjadi kaku, nah sudah barang pasti dia akan sulit untuk lebar, ya kan? Nah, sehari-hari teman-teman sekalian ya, kalau misalnya kita tanyakan kapan pembuluh darah itu dia lapang, nah umumnya di malam hari. Jadi kalau di pagi hari itu umumnya dia tuh sempit gitu ya. Jadi kalau misalnya matahari sudah keluar ya dari peraduannya, cahaya matahari itu bikin pembuluh darah sempit gitu. Nah, untuk orang-orang yang pembuluh darahnya masih baik gitu ya, gas nitrik oksidanya itu masih diproduksi dengan lancar sehingga dia kembali lapang gitu. Tapi kalau misalnya dia punya riwayat suka makan garam tinggi atau merokok, gas-gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh rokok itu merusak sel pembuluh darahnya sehingga gas nitrik oksidanya tidak lagi dihasilkan dengan baik gitu. Nah, akibatnya apa teman-teman sekalian? Kalau pada orang normal tekanan darah itu eh, kembali normal dia di pagi hari. Tapi bagi orang yang punya kebiasaan makan garam tinggi atau misalnya dia eh, merokok di pagi hari itu tekanan darahnya akan meningkat gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bicara kapan sebaiknya waktu minum obat kalau dia diresepkan 1 kali sehari, sejatinya utamanya obat itu dianjurkan diminumnya di pagi hari. Kenapa? Karena pada saat matahari itu meningkat, pembuluh darah itu akan menyempit gitu. Nah, berarti resiko tekanan darah itu paling tinggi di pagi hari gitu. Ya. Nah, jadi kenapa terjadi apa namanya hipertensi? Nah, seperti kalau kita misalnya membahas teman-teman sekalian ya apa yang kemudian mengakibatkan pembuluh darah itu tetap menjadi sempit? Ada dua penyebabnya teman-teman sekalian. Kenapa tekanan darah menjadi meningkat? Jadi hipertensi itu diartikan sebagai meningkatnya tekanan darah ya. Mm-mm. Artinya apa sih? Jadi pada saat kita mengukur, kan kita misalnya memasangkan cuff, lalu kemudian muncul angka ya. Nah, angka yang tertera itu adalah tekanan. Tekanan apa? Tekanan yang dirasakan oleh pembuluh darah yang menahan darah di dalamnya gitu.
Ya, oleh karena itu ada dua mempengaruhi ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah jumlah cairan darah di dalam pembuluh darah. Kalau misalnya pembuluh darah itu di dalamnya banyak cairan, maka tentunya dia akan apa namanya eh, pembuluh darahnya akan menahan gitu. Jadi bayangkan di sini tuh ada gelombang air, maka pembuluh darah akan menahan gitu. Jadi semakin besar volumenya, maka semakin besar tekanan darahnya. Dan yang kedua adalah apa namanya semakin kuat pembuluh darah itu menahan gitu. Tadi misalnya kalau seandainya cairannya besar maka penahanannya juga akan semakin kencang gitu. Atau kalau dia merokok atau dia obesitas atau kemudian dia memakan tinggi garam, pembuluh darah tadi menjadi sempit. Nah, jadi walaupun misalnya tidak ada perubahan volume air, tapi dia menahan lebih kencang karena dia menyempit. Nah, jadi inilah dua penyebabnya teman-teman sekalian. Yang pertama itu aliran di dalam darah itu bertambah dan yang kedua dia menjadi kaku dan menyempit Vitamin K gitu ini. ya. Jadi apa saja yang menyebabkannya ada banyak. Jadi misalnya ada obesitas ya atau bertambahnya berat badan atau kemudian dia mengalami diabetes mellitus. Itulah kenapa berbicara tentang pengobatan sederhana atau langkah pertama, kita dianjurkan untuk menurunkan berat badan, menjaga berat badan karena obesitas itu akan mengakibatkan pembuluh darah menjadi sempit gitu. Atau juga kemudian kalau kita diabetes, insulin yang tidak bekerja itu juga mengakibatkan pembuluh darah menjadi sempit gitu. Makanya kalau seandainya kita sudah memiliki gangguan lemak atau memiliki gangguan diabetes mellitus, maka besar kemungkinan kita juga akan bergerak kepada hipertensi atau darah tinggi nantinya gitu. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, yang tadi saya katakan, misalnya ada peradangan ya karena misalnya makan ada karena obat atau misalnya ada karena virus jamur, dehidrasi dan lain-lain ya. Atau karena misalnya tadi ada garam ya teman-teman ya. Nah, kedua itu akan berujung kepada penyempitan aliran darah gitu. Nah, kita tidak berlama-lama di sana. Jadi poinnya teman-teman sekalian, yang paling bermakna itu adalah garam terlebih dahulu. Ya teman-teman ya. Ini adalah ada sebuah eksperimen di mana kalau misalnya kentang kita potong-potong teman-teman sekalian, lalu kemudian kita baluri dengan garam, di dalam hal ini adalah natrium klorida ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, garam dapur itu bahasa kimianya adalah natrium atau sodium klorida. Jadi natrium atau disingkat dengan Na ini adalah garam. Dia teman-teman sekalian akan bergerak kemanapun mohon maaf saya kembalikan, air itu akan bergerak kemanapun natrium berada. Apa maksudnya? Gini, jadi kalau kita misalnya makan makanan tinggi garam, ya maka kemudian garam itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, nah ya kan, artinya akan terjadi peningkatan jumlah ya, natrium itu akan membanjiri aliran darah. Akibatnya, teman-teman sekalian, di ginjal terutama, air yang tadi sudah keluar masuk kembali. Kenapa? Karena dia akan bergerak kemanapun natrium itu berada, gitu. Jadi konsumsi garam tinggi adalah apa namanya sebuah skenario yang paling sering menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi bagi teman-teman sekalian, kalau misalnya masih punya hipertensi atau orang tuanya juga punya darah tinggi, pastikan garamnya pertama-tama sudah dikurangi. Kalau misalnya ini adalah sebuah bangunan teman-teman saya dan kemudian dia bocor gitu. Kemudian terjadi hujan ya. Kalau seandainya dan kemudian tentunya lantainya basah. Kalau kita hanya melap lantai yang basah tanpa menambal yang bocor, maka kita akan tetap kebasahan. Jadi langkah pertama adalah sebelum nanti kita memberikan obat misalnya Mas Boy dan teman-teman ya, jangan dulu pikirkan obat. Pertama kita harus tahu dulu kenapa dia mengalami darah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya atapnya masih bocor, maksudnya garamnya masih banyak, rokoknya juga masih kencang, olahraganya masih kurang, gula darahnya tidak terkendali, atau dan lain-lain, maka obat bisa menjadi percuma gitu atau tidak efektif gitu. Makanya penting sekali teman-teman sekalian diketahui. Nah, misalnya ini, kalau sebagai sebuah bukti, kalau misalnya kentang ya sebuah kentang yang berisi cairan, tentunya dalam kentang itu ada air. Kalau kita misalnya taruh dia di dalam air garam selama 30 menit, dan ditaruh pula lawannya di apa namanya uh, di air Biasa. yang tidak yang air biasa yang tidak ada garamnya, maka kemudian terlihat bahwa air yang ada di dalam kentang itu berpindah kepada garam gitu, kepada lingkungan yang ada garam.
Jadi itu sebuah bukti teman-teman sekalian bahwa air itu akan bergerak kemanapun natrium berada. Jadi kalau kita misalnya banyak makan garam, natrium itu masuk ke dalam darah, air yang terada sampai di ginjal, dia masuk kembali ke dalam aliran darah. Jadi kalau saya tidak mau bertanya karena waktunya sangat singkat. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, manakah yang paling tinggi natriumnya? Apakah garam dapur atau kemudian penyedap rasa? Riset menunjukkan bahwa penyedap rasa hanya memiliki 12-44% garam dibandingkan dengan garam dapur. Jadi sebenarnya yang paling tinggi kadar natriumnya itu adalah garam dapur NaCl dibandingkan dengan monosodium glutamat pada jumlah yang sama gitu teman-teman. Ya. Jadi garam itu bisa berasal dari banyak makanan ya. Jadi kalau misalnya sudah hipertensi, poin pertama adalah ya kurangi makan enak. Nah, gitu teman-teman. Ya. Juga tentunya kalau berkurangnya, nah tadi kita ketahui bahwa ada gas namanya yang menyebabkan pembuluh darah itu lapang. Jadi untuk mempertahankan agar pembuluh darah tetap lapang, ya kita asup makanan-makanan yang tinggi nitrogennya, Ya, misalnya seperti aku, semangka, gitu ya, atau kemudian akunya apa? ada saya secara proaktif ya. Oke. Ah, ada semangka misalnya teman-teman ya, atau kemudian ada sorry. Ada kacang-kacangan gitu teman-teman ya. Atau juga teman-teman harus tahu dulu ginseng ya. Ginseng itu bukan ginseng yang berisi bahan kimia obat ya, tapi ginseng alami itu juga mengandung nitrogen gitu. Makanya kalau kita konsumsi makan kalau misalnya buah, pilihnya semangka atau kalau misalnya makan cemilan, pilihnya kacang. Semakin tinggi kasta kacangnya semakin baik gitu ya. Kalau kacang tanah paling bawah. Pistachio, kemudian walnut, kemudian chestnut itu paling tinggi gitu. Nah, tidak kalah penting teman-teman sekalian, mungkin bagi ada yang tidak tahu ya, ada juga yang tidak kalah penting dalam memahami hipertensi. Tadi saya katakan bahwa dalam tubuh kita itu natrium akan menarik air. Jadi, agar air itu keluar, agar volume di dalam aliran darah itu sedikit, yang kita lakukan adalah kita mengusir natriumnya dari pembuluh darah. Caranya mudah saja. Dalam kajian biologi, Bapak Ibu sekalian, dalam kajian mata kuliah atau pelajaran biologi, kita tahu bahwa natrium itu berlawanan dengan kalium. Jadi untuk bisa mengusir natrium itu sebanyak-banyaknya dari pembuluh darah, ya dan pergi ke ginjal kemudian terus dikeluarkan, kita perbanyak makan makanan tinggi kalium. Jadi kalau misalnya belum punya riwayat hipertensi, belum punya diagnosa hipertensi, baru mengarah ke hipertensi misalnya, maka langkah pertama adalah makan makanan yang tinggi kalium. Misalnya makan pisang, buah, ya kan, atau kemudian makan bayam gitu ya, atau kentang gitu, atau alpukat gitu ya. Nah, itu kemudian akan membantu teman-teman sekalian. Dan nyata adanya, ibundaku usianya 74. Sebelum saya memberikan pengajaran kepada beliau tentang semua ini, beliau tensinya kurang lebih 150-an atau 156-an. Sekarang alhamdulillah beliau tidak makan obat lagi malah ya, dan kemudian sudah hanya bertumpu kepada buah-buahan saja dan terkendali gitu. Tentu saja kalau seandainya sebagai penambah, kalau seandainya kita ingin apa namanya ingin menurunkan tekanan darah lagi, pastikan memang pembuluh darah itu bebas dari lemak. Jadi kalau seandainya kita tinggi konsumsi makanan tinggi lemak, di mana lemak itu akan menumpuk di dalam aliran darah, maka aliran darah pasti akan terhambat gitu. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita lanjut kepada diskusi, karena kita tidak berlama-lama, mungkin kita perlu mengenal dulu apa itu obat hipertensi ya teman-teman ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memaham tentang obat, mungkin saya jelaskan begini saja. Di dalam tubuh kita itu semuanya normal ya. Kalau ada ketidaknormalan, maka akan muncul penyakit. Berbicara tentang hipertensi, ada senyawa jahat yang terbentuk. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, pada saat misalnya pembuluh darah di ginjal kita itu menyempit karena tadi rokok kah, garam kah dan lain-lain, maka aliran darah pasti tersumbat, ya kan? Karena dia menyempit. Akibatnya apa? Aliran darah itu kurang, aliran darah dari ginjal ke jantung menjadi berkurang. Nah, jadi dalam rangka itu otak, tubuh meminta tubuh kita itu menghasilkan namanya angiotensin 2. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian adalah benda yang jahat dari tubuh kita itu yang dibentuk ya karena pada saat hipertensi namanya adalah angiotensin 2 ini. Nah, tentu saja berbicara tentang pengobatan menjadi sederhana. Bagaimana cara mengobati hipertensi? Ada dua yang paling utama ya. Yang pertama,
kita kurangi pembentukan angiotensin 2 ini karena dia yang jahat gitu ya. Apa saja contoh nama obatnya? Ada captopril, lisinopril, sakuinapril, dan obat-obatan yang berakhiran pril-pril lainnya itu Bapak Ibu sekalian ya. Ramipril, lisinopril, itu semua adalah obat-obatan yang mencegah agar senyawa jahat ini tidak terbentuk gitu ya. Ada suara Mas Boy, mohon dibantu. Yang kedua teman-teman sekalian adalah bagaimana cara langkah yang kedua, kita pastikan bahwa walaupun dia terbentuk, dia tidak boleh bekerja gitu. Karena kalau dia bekerja, dia akan menciutkan pembuluh darah dan aliran darah terganggu. Dia akan meningkatkan kerja jantung. Jadi caranya adalah kita cegah dia bekerja. Nah, obat yang kedua itu namanya adalah angiotensin, penghambat angiotensin. Contohnya adalah obat-obatan yang berakhiran sartan, ya, valsartan, kandesartan, kemudian dan sartan-sartan lainnya, ya. Nah, itu adalah obat kedua teman-teman sekalian. Ada lagi obat ketiga, ya. Kalau ACI namanya atau captopril yang berakalan pril-pril tadi itu, dia sebaiknya diberikan kepada orang yang usianya di bawah 60 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada yang hipertensi, kan teman-teman mungkin sering mendengar ya atau melihat obatnya amlodipin. Oh, belum tentu ya. Cara yang paling baik adalah kalau usianya di bawah 60 tahun, amlodipin bukanlah pilihan pertama. Amlodipin itu pilihan kedua nanti. Yang diutamakan terlebih dahulu adalah tadi yang berakhiran prilkah atau yang berakhiran sartan. Ya. Nah, lalu apalagi tuh yang kedua tuh apa di mana pula kerja obat sartan apa namanya amlodipin itu. Nah, teman-teman, berikutnya ya, tadi kan kita tahu ya, pertama angiotensin benda jahat tadi itu dia kemudian akan mengakibatkan pembuluh darah kita menjadi kaku, ya. Yang kedua teman-teman sekalian adalah ada lagi ya. Jadi angiotensin itu dan oke. Mungkin saya agak tambahkan satu informasi lagi. Ada namanya teman-teman sekalian sebelum kita beralih kepada obat-obatannya, ada satu hormon atau senyawa listrik yang mengakibatkan pembuluh darah itu menciut gitu. Dia itu mengkerut gitu, ya. Kalau tadi kan dia kaku ya, angiotensin itu bikin pembuluh darahnya kaku. Yang kedua, dia ada lagi senyawa ya yang bikin dia itu menciut, mengkerut gitu. Namanya adalah adrenalin. Ya, makanya teman-teman sekalian kalau kita berlari kencang, ya kan, berlari kencang kan itu kan bikin kita semangat ya. Semangat itu pasti ada adrenalin. Kalau ada adrenalin yang tinggi, maka tekanan darah kita pasti meningkat gitu. Ya, jadi kenapa? Jadi ada adrenalin. Jadi teman-teman sekalian, ibu hamil pun juga begitu. Jadi kalau misalnya pada ibu hamil, adrenalin juga meningkat, dia karena akan hormon, maka terjadilah penciutan pembuluh darah. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nah, ini yang paling penting. Ada namanya uh, ada namanya atom kalsium, teman-teman ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada atom kalsium. Jadi atom kalsium itu dia sangat penting kerjanya menyebabkan pembuluh darah tadi itu dia menciut atau mengkerut gitu. Jadi kalau ada kalsium, maka pembuluh darah kita itu mengkerut gitu, ya. Jadi ada dua tadi yo, saya ulangi kembali teman-teman yo. Yang pertama adalah angiotensinogen, benda yang jahat tadi itu. Jadi benda yang jahat itu dapat dihambat oleh captopril namanya atau obat-obatan berakhiran pril lainnya. Dan yang kedua, obat-obatan yang berakhiran sartan. Nah, pada pemahaman kedua, selain dia kaku oleh angiotensin, dia mengkerut atau menciut ya, yang menjadikan pembuluh darah menjadi lebih buruk gitu. Dan itu adalah adrenalin. Di mana adrenalin yang tadi meningkat itu akan mengakibatkan kalsium masuk ke dalam sel. Jadi kata kuncinya adalah dia menciut kalau kalsium itu dimasukkan ke dalam sel. Oleh karena itu, dia perlu dihambat. Nah, obat-obatan seperti amlodipin, nikardipin, nifedipin, itu dia menghambat kalsium itu. Akibatnya, dia tidak menciut lagi dan kemudian perlahan-lahan dia kembali lapang. Gitu ya. Nah, itu adalah obat ketiga, teman-teman sekalian. Nah, obat ini baru cocok diberikan pada orang tua atau pasien yang usianya di atas 60 tahun. Nah, gitu ya. Nah, guys, satu lagi nih. Jadi empat obat itu, ya teman-teman ya, empat obat itu, obat yang keempat adalah kita memaksa air itu keluar. Nah, tadi kan kata kuncinya adalah kalau airnya terlalu banyak dalam pembuluh darah, maka tensi kita naik, gitu kan? Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita paksa air itu keluar. Bagaimana caranya air itu keluar? Kita tarik natrium yang tadi masuk itu dengan paksa keluar.
Nah, itu adalah namanya diuretik atau obat air. Ada beberapa obat air, tapi bukan furosemid ya teman-teman ya. Bukan pula spironolakton yang namanya kalau teman-teman pernah dengar sebagai pilihan pertama. Yang dipilih pertama namanya adalah tiazid. Jadi ada namanya hidroklorotiazid atau klortalidon. Jadi ya, sebagai sebelum kita tutup Mas Boy dan kita lanjut ke pertanyaan jawab, saya simpulkan kembali. Jadi tekanan pembuluh darah itu biasanya dia normal, bahkan tubuh kita itu dia melebarkannya sepanjang waktu. Tapi kalau dia makan garam, makan minyak, makan lemak, lalu kemudian dia merokok, obesitas, diabetes mellitus, ya, atau banyak-banyak hal tadi akan mengakibatkan pembuluh darah itu sempit. Ada dua yang terjadi. Yang pertama ada senyawa bernama angiotensinogen, ya, dia menjadikan pembuluh darah kaku. Yang kedua ada adrenalin, gitu ya. Tujuannya supaya aliran darah itu kencang lagi, maka jantung dipompa. Jadi adrenalin itu akan bikin pembuluh darah menciut, ya. Kenapa? Karena kalau adrenalin ada, maka kalsium masuk ke dalamnya, gitu. Nah, ada 4 obat yang dapat digunakan teman-teman ya. Yang pada pertama itu ada namanya obat-obatan yang berakhiran pril dan obat-obatan yang berakhiran sartan. Pada bagian kedua ada obat-obat yang berakhiran dipin, ya, amlodipin, nifedipin dan kawan-kawannya, ya. Dan yang keempat adalah apa namanya tiazid, ya. Nah, jadi tekanan darah itu dikatakan meningkat atau hipertensi apabila dia di atas 140 sampai 159 ya teman-teman ya. Jadi kalau idealnya ya, bukan normal sebenarnya tapi ideal, tekanan darah itu di atasnya nilainya 120 dan di bawahnya 80. Tapi kalau normalnya apa namanya di atas 100, 110 sampai 130 yang di atasnya ya. Jadi dia ideal itu namanya 120. Jadi kalau misalnya dia naik dari 110, itu namanya adalah pre atau sebelum hipertensi. Dan kalau dia di atas 150 baru dia hipertensi. Nah, bagi apa saja obatnya? Nah, saya ulangi kembali. Pertama, karena musuh kita adalah angiotensin, maka obatnya adalah pertama tadi berakhiran pril, kita cegah dia dibentuk ya dengan obat-obatan berakhiran pril dan losartan gitu ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita gunakan obat yang namanya obat-obat penghambat kalsium tadi ya. Tapi bukan yang ini, ya, difenipin, amlodipin. Dan yang keempat adalah golongan tiazid namanya, ya. Nah, bagaimana cara memilihnya sederhana, teman-teman. Jadi cara memilihnya adalah kalau dia tadi di bawah 60 umurnya, pilihan pertama adalah yang pril atau yang sartan. Kalau dia di atas 60, pilihannya adalah amlodipin atau tiazid itu, ya. Maka kemudian dia diberikan. Kalau dia misalnya hipertensinya itu 140 atau dikatakan stage 1 atau langkah tahap per 1 ini, maka dia diberikan 1 obat. Kalau dia di tekanan darah itu di atas 60, maka dia diberikan 2 obat gitu. Ya. Mungkin itu dulu barangkali Mas Boy ya. Nanti kita sambung lagi dengan tanya jawab supaya kita bisa membahas banyak hal. Saya juga berharap nanti ada teman-teman dari Zoom yang bisa yang mau bertanya supaya eh, apa namanya menjadi lebih semarak gitu. Kita lanjutkan. Saya kembalikan kepada Mas Boy. Oke, baik, luar biasa sekali penjelasan tadi terkait sama hipertensi dan juga sudah mengarah kepada obat-obat yang apa yang harus dikonsumsi. Memang banyak ya, saya yakin teman-teman sudah gemes nih untuk mau bertanya gitu. Karena pengalaman di apotek gitu ya. Jadi terkait sama obat-obat hipertensi itu memang sangat banyak kita temui. Jadi kadang sebagai apoteker harusnya lebih bisa memilah dan memilih gitu ya. Ini cocok atau tidak, ini perlu atau tidak. Dan saya tadi tertarik gitu ya. Jadi kalau tadi sahabat sehat Sino Bareng Apoteker tadi sudah dijelaskan, jadi terkait sama lifestyle gitu ya. Ada makanan, kemudian ada rokok, kemudian garam. Nah itu ternyata sangat pengaruh terhadap hipertensi itu sendiri. Ada dua tadi ya, angiotensin 2 dan juga namanya adrenalin gitu ya. Jadi disebutkan juga sudah mengarah ke obat-obatnya gitu ya. Ada captopril, yang akhirnya pril-pril dan lain sebagainya sama sartan. Kemudian kalau yang pilihan yang ketiga dan keempat tadi ada dipin-dipin gitu ya. Dan kemudian ada tiazid gitu ya. Menarik Ya, sekali. Jadi memang banyak ditemui gitu ya, Mr. Matt Mas gitu Boy, maaf terkait Mas Boy. ya. Ternyata pertanyaannya banyak banget. Saya mau menjawab semuanya ini. Aduh, semoga kita waktunya cukup ya teman-teman ya. Walau kali pertanyaan ini Jadi saya nggak gini tahu. teman-teman. Jadi Ya. terkait sama pertanyaan karena memang kita podcast ini kita dibatasin sama waktu gitu gitu ya. Jadi terkait sama sebenarnya tujuan utama kita kan mengedukasi gitu ya, Mr. Matt ya.
Hmm. mengedukasi kepada masyarakat awam gitu. Karena penontonnya saya yakin tidak hanya apoteker aja, saya yakin di sini banyak, saya juga melihat tadi beberapa dokter gitu ya, perawat gitu. Ya, Terus kemudian pelanggan juga dari apotek yang memang sering gabung gitu. Jadi terkait sama, oh saya nih value apa yang harus saya dapatkan atau informasi apa yang harus saya dapatkan dari Sinobarang Apoteker di malam hari ini terkait sama kasus hipertensi gitu ya. Mungkin lagi mengalami dan lain sebagainya. Karena memang banyak gitu ya Mister ya, mitos terkait sama, saya setuju sekali. Jadi kalau tadi berbicara Mister W terkait sama bundanya gitu ya, yang awalnya mengkonsumsi obat hipertensi. Nah ini terkait sama mitos atau fakta gitu ya. Karena memang beberapa ya kita siap. temui gitu ya, bahwa statement masyarakat awam gitu, karena saya yakin di sini banyak nakes gitu ya dan apoteker yang nantinya menjadi garda terdepan ketika di apotik ataupun di pelayanan kesehatan juga ketika mendapatkan satu kasus terkait sama, Mas, saya ini nggak mau minum obat hipertensi terus-menerus karena nanti jantung Ya, atau ginjal saya tuh rusak gitu ya. Ternyata ya, memang tadi dari informasi yang disampaikan oleh Mister Matt tadi terkait sama bundanya yang awalnya mungkin hipertensi, ternyata juga bisa lepas obat dengan cara lifestyle yang bagus. Nah, ini terkait sama sering kita temui gitu ya, Mister ya. hmm, Kalau di apotik gitu ya terutama, kita mendapatkan pasien itu ketika kita tanya, Bu, minum obat dengan rutin atau tidak? Tidak. Kalau tidak pusing, saya nggak minum obat. Karena langsung di kepalanya ataupun di pemikirannya adalah ketika minum obat terus-menerus, itu adalah rusak ke ginjalnya dan lain sebagainya. Itu sudah sangat melekat gitu loh di masyarakat awam. Saya yakin teman-teman juga banyak mendapatkan itu gitu kan. Jadi hmm, tidak minum obat itu dianggapnya ya ya suatu hal yang biasa gitu. Bahkan saya kemarin mendapatkan pasien dengan hipertensi yang sudah 200 pernya 115 itu tidak mau konsumsi obat sama sekali. Dan oke, oke. bahkan beliaunya tidak tidak merasakan pusing dan lain sebagainya, hanya bekal di bagian kepala. Saya hanya bilang aja, Pak, ini bom waktu ya, Pak. Jadi sesekali memang sebagai apoteker memang agak-agak memberikan penakut gitu ya, Pak, ini bom waktu gitu ya. Karena kita melihatkan nilai. Sekali lagi kan mungkin di sini nanti ada dokter juga karena kita hanya melihatkan nilai. Nilai hipertensi yang normal tuh sekian, nilai hipertensi yang sudah masuk seperti yang dijelaskan Mr. Met tadi ya, prehipertensi itu sekian. Jadi kalau nilainya sudah di atas ini, Pak, ini berarti nilainya tuh sudah sangat tinggi dan ini harus dengan obat dan lain sebagainya. Bapak nggak bisa untuk mungkin sebulan 2 bulan kekeh dengan pemikirannya untuk tidak mau minum obat. Jadi masih banyak Oke. itu, Mister. Jadi terkait sama itu tadi, mohon bisa dijelaskan gitu, Mister. Jadi ya, terkait Siap, sama siap. mitos bahwa minum obat terus, terutama yang nggak hanya mungkin hipertensi ya, tapi sering kita Ya, dapatkan adalah obat-obat hipertensi bahwa itu merusak ginjal dan saya kalau nggak ya, pusing ya ngapain minum obat gitu. Gimana tuh, siap. Mister? Oke. Jadi teman-teman sekalian, perlu diketahui pertama bahwa obat itu memang berpotensi menyebabkan kerusakan, ya. Tapi ini ada apa ini? Itu dari saya kah? Oh enggak. Jadi ada yang menyebabkan kerusakan teman-teman ya. Jadi ada yang namanya kerusakan telinga, kerusakan hati, kerusakan ginjal gitu ya. Tapi tidak semua obat melakukan itu. Jadi ada memang obat yang sudah terbukti menyebabkan kerusakan ginjal, maka dia disebut juga sebagai nefrotoksik Ya. atau racun terhadap ginjal. Nah, dalam konteks ini obat-obatan hipertensi tidak demikian. Jadi Hmm. kerusakan menyempitnya pembuluh darah tadi itu akan mengakibatkan aliran darah ke ginjal menurun. Dan jika aliran darah ke ginjal menurun, maka oksigennya berkurang. Hmm. Teman-teman, kalau oksigen itu berkurang ya, misalnya kita duduk terlalu lama, oksigen berkurang, maka pantat terasa nyeri. Kalau kita misalnya berlari, maka kemudian oksigen kurang, maka kemudian kaki terasa pegal. Kalau orang-orang yang meninggal, teman-teman kalian yang serangan jantung, itu karena oksigennya berkurang. Artinya apa? Kalau oksigennya berkurang, maka kemudian akan terjadi penumpukan asam laktat namanya yang menyebabkan sel itu mati. Jadi, kalau tekanan darah dibiarkan tinggi, maka kemudian organ-organ yang dia lalui itu akan dapat rusak, gitu. Terutama yang paling banyak dialiri darah di antaranya ginjal ya. Nah, obat-obatan hipertensi sudah dirancang dan didesain untuk tidak melakukan itu. Di antaranya obat-obat yang dapat merusak misalnya adalah amoxicillin. Ya, mohon maaf, obat-obatan antibiotika seperti misalnya tetrasiklin gitu ya. Itu pun juga gentamisin misalnya gitu ya. Ada beberapa obat ya yang perlu kita ketahui, tapi tidak obat-obatan hipertensi. Ya, jadi poinnya adalah teman-teman sekalian bahwa memang ada obat yang berpotensi menyebabkan peradangan pada ginjal, tapi tidak semua. Dan obat hipertensi itu dirancang untuk aman digunakan jangka panjang. Nah, teman-teman, tadi saya contohkan misalnya bahwa ibuku tidak lagi meminum obat hipertensi, walaupun misalnya dia pernah menggunakan obat hipertensi. Artinya apa? Dia bisa lepas. Memang ada sebuah apa namanya mosi
bahwa orang yang minum obat hipertensi akan berpotensi minum obatnya untuk jangka yang panjang. Kenapa? Kalau seandainya dia tidak mengatur gaya hidupnya, ya kalau dia tetap merokok, tetap kemudian apa namanya memakan tinggi garam, tidak olahraga atau misalnya ya yang lainnya itu, maka obat tidak akan membantu. Makanya tadi saya bilang, sebelum kita melap yang basah, tambal dulu yang di atas. Nah, jadi ibu saya pun melepaskan obat itu tidaklah serta-merta apa namanya plek tidak, tapi memerlukan waktu tertentu. Ya, jadi pertama dia dikendalikan dengan makanan, kemudian dikendalikan faktor pemicunya, obatnya dilanjutkan, dosisnya diturunkan. Pada saat tekanan darahnya terkendali, semua faktor yang tadi sudah dihilangkan, akhirnya dia bertumpu kepada buah-buahan saja dan kemudian sampai saat ini dia tidak lagi minum obat gitu. So poinnya itu juga penting. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada juga yang tidak kalah penting ini. Kalau kita belum meninggalkan semua penyebab tadi, ya misalnya tadi tetap merokok, tetap makan garam dan lain-lain, dan tiba-tiba tekanan darahnya dihentikan, maka tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. Itu karena begitu pertamanya dia disumbat atau dia dihambat, begitu dia dilepaskan, tiba-tiba semua skenario itu menjadi pulih dan tekanan darah akan menjadi tinggi lagi gitu. Nah, itu namanya adalah relapse, teman-teman sekalian. Ya, jadi rebound hypertension gitu ya. Jadi artinya adalah tekanan darah yang kembali meningkat setelah dia menghentikan tekanan darahnya. Jadi poinnya adalah saya simpulkan, obat hipertensi itu tidak membahayakan organ ginjal dalam waktu yang lama, terutama jika ginjalnya dalam keadaan sehat. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa obat hipertensi itu sebaiknya dan seharusnya diminum dalam jangka yang panjang. Jika dia berhasil mengendalikan tekanan darahnya dan menghentikan semua faktor pemicunya dan merubah gaya hidupnya, ada potensi besar dia kemudian mempertahankan tekanan darahnya normal walaupun tanpa obat. Kalau dia terlanjur, yang ketiga, kalau dia terlanjur minum obat dan tiba-tiba berhenti, maka ada potensi kemudian tekanan darahnya meningkat dengan lebih cepat, namanya adalah rebound hypertension gitu. Saya kembalikan Mas Boy. Nah, itu ya. Jadi ini terutama untuk teman-teman juga. Jadi informasi yang disampaikan tadi sama Mr. Matt, jadi memang betul adanya gitu ya. Kalau kita menghentikan dengan sangat mendadak gitu ya, dengan alasan yang itu tadi, yang mitos bahwa minum obat hipertensi itu merusak ginjal dan lain sebagainya, ternyata tadi dijelaskan sama beliau, ternyata Ya. didesain itu tidak merusak ginjal dan lain sebagainya. Tapi memang perlu Ini waktu juga yang penting barangkali Mas Boy, mungkin saya juga perlu menambahkan ya. kenapa? Salah satu gejala keluhan yang dirasakan oleh orang yang di kepalanya, di pembuluh darah di kepalanya itu menyempit memang adalah pusing atau sakit kepala. Tapi itu hanya satu keluhan. Seperti saya katakan tadi, kalau pembuluh darah itu menyempit di berbagai organ, maka organ-organ yang dilalui darah dan kekurangan oksigen itu Mm-mm. akan berpotensi akan rusak gitu. Jadi Ya. walaupun dia tidak sakit kepala, bukan berarti dia hipertensinya tidak Mm-mm. membahayakannya. Bahkan teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa hipertensi, diabetes atau obesitas itu merupakan tahapan pertama gagal jantung. Kalau seandainya dia tidak diobati dalam beberapa saat kemudian, maka kemudian akan dapat dia berubah menjadi serangan jantung. Dan bagian ketiga dan keempat adalah gagal jantung gitu. Jadi kalau dia hipertensinya tidak dia atasi dan tiba-tiba dia apa namanya dihentikan obatnya, maka barangkali nanti dia tiba-tiba menjadi gangguan ginjal atau kemudian nanti dia mengalami gangguan jantung gitu guys. Ya. Dia Nah, silent killer as a nah, people. Silakan itu Mas yang Boy. mau kita sampaikan. Jadi silent killer seperti yang disampaikan sama beberapa narasumber kita kemarin dari dokter spesialis gitu ya. Jadi seperti bom waktu atau silent killer. Jadi memang nggak terasa gitu ya. Di badan terasa enak. Mungkin hanya terasanya mungkin kram, kesemutan, keringgingan kalau orang Jawa bilang seperti itu. Terus kemudian kalau sudah merasakan tengkuk di sini, ketika di apoteker yang melakukan tensi gitu ya, melakukan tensi pasti tekanannya sudah terlalu besar. Ketika kita menggali, ternyata memang ya itu tadi alasan A, B, C, D, E dan lain sebagainya ternyata itu memang dilakukan dan itu membuat informasi yang didapatkan itu tidak utuh gitu lah yang membuat teman Ya, betul. pelanggan-pelanggan kita itu jadi memutuskan sendiri menghentikan obatnya, kemudian lifestyle-nya kembali. Memang ada beberapa yang saya sudah menjaga lifestyle kok, garam sudah saya kurangi dan lain sebagainya, tapi dia juga tidak mengkonsumsi obat gitu. Jadi sebenarnya ya itu harus imbang dulu gitu ya. Wow, ini banyak sekali yang
melakukan chat di. Kita bahkan belum menjawabnya, ada waktunya cuma tinggal 12 menit lagi, Mas Boy. Saya Aduh, nggak tahu nih. ini gimana nih teman-teman studio? Kita menambah waktu atau tidak? Karena ini terkait sama jam siaran kita ya. Jadi kita memang beberapa pelanggan itu memang ya kalau memang temanya kali ini memang menarik ya mungkin akan ada bonus untuk tambahan tambahan jam siaran gitu ya. Mungkin hanya beberapa. Jadi sayangnya mohon maaf ya teman-teman semua yang banyak sekali melakukan di chat gitu ya. Sebenarnya obrolan kita tuh memang menarik sekali karena hipertensi itu siapa sih di apotek yang tidak mengenal dengan pasiennya hipertensi dengan membawa grenjeng, membawa kaptopril, membawa amlodipin dan lain sebagainya. Ketika kita menggali itu banyak door prize biasanya banyak banyak surprise, banyak kejutan di sana gitu kan ya. Yang Ya. dia dapat dari tetangga lah, yang dapat dia dari nakes kemudian dia membeli lagi karena merasa pusing dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan assessment ternyata hipertensinya sudah tinggi sekali gitu ya. Ini ada satu aja ya, yang mungkin ada beberapa yang nanti juga kita akan bacakan. Ini saya membacakan dari Mbak Irma Maria Ulfa, hipertensi usia 72 tahun, tapi tidak ada keluhan apapun setelah ke dokter diberikan kaptopril 2 kali 1 pagi dan siang, dan amlodipin 10 miligram di malam hari dengan tensinya 190 per 90 setelah 1 minggu mengkonsumsi obat, tekanan darah 150 per 80. Apakah amlodipin dan kaptopril harus terus dikonsumsi, Mister? Coba ulangi lagi datanya, Mas Boy. Atau mungkin ditayangkan, mungkin barangkali pertanyaannya ya. Oh gitu ya, Hmm. sebentar. Mas Agung bisa nggak ya bantu untuk ditayangkan? Sebentar. Sebelum ya mungkin ditayangkan barangkali ya, tapi sebelum saya mau ditayangkan sekali jalan, saya ingin juga ingin menambahkan tadi karena tadi sampaikan bahwa tekanan darah itu sejatinya dia meningkat di pagi hari, gitu Mm-mm. teman-teman toh. Mm-mm. Jadi saya katakan tadi itu terjadi karena adrenalin namanya, ya. Jadi Mm. kan tadi saya katakan adrenalin itu bikin pembuluh darah sempit, jantung berdebar, ya toh. Nah teman-teman, begitu matahari itu keluar dari peraduannya, adrenalin kita itu meningkat. Makanya kita di pagi hari itu bangun, ya. Nah, dan oleh karena itu tekanan darah itu meningkat di pagi hari. Tapi begitu kemudian matahari tenggelam, ya, adrenalin itu pelan-pelan berkurang. Nah, akibatnya tekanan darah pun pelan-pelan berkurang pula. Tentunya kalau misalnya bicara dari jam 3 sampai jam 5, tentu saja dia tidak mutlak karena tubuh kita berbeda dari satu ke yang lainnya. Tapi Ya. secara umum di pagi hari itu tinggi dan di malam hari itu nah, apa yang terjadi? Nah, begini teman-teman sekalian. Pada saat pembuluh darahnya itu masih baik dan masih fleksibel seperti pada usia di bawah 60 tahun, maka eh, oke, ada dua hipertensi namanya guys. Jadi kalau yang pertama adalah hipertensi di pink. Itu adalah hipertensi yang tekanan darahnya itu turun di malam hari. Kenapa? Karena pembuluh darahnya masih segar. Kalau misalnya adrenalinnya sudah kurang karena matahari sudah tenggelam, maka tekanan darahnya pun juga ikut turun. Pada orang-orang ini, maka obat tekanan darahnya diutamakan di pagi hari. Nah, tapi pada misalnya usia lansia, teman-teman sekalian ya, kalau dia pada usia lansia, maka di tengah malam itu tekanan darahnya relatif tetap tinggi karena pembuluh darahnya memang sudah tua sehingga gas yang dihasilkan itu berkurang. Nah, dan dia tidak turun di malam hari. Nah, itu namanya adalah di hipertensi non dipping. Tapi juga kita perlu tahu teman-teman sekalian, bagi bagi orang tua atau lansia, waktu minum obat hipertensi yang paling baik itu adalah di malam hari. Nah, jadi gini ya, bagi orang yang usianya di bawah 55 tahun, di mana tekanan darahnya turun di malam hari, obatnya diberikan di pagi hari. Karena di pagi hari itu usia tekanan darahnya relatif tinggi. Yaitu concernnya di sana. Kalau orang yang usianya di atas 70 tahun, pemberian obat tekanan darahnya, terutama jika dia 1 kali sehari, diutamakan di malam hari. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, kalau tekanan darahnya itu tinggi di malam hari, ditambah lagi ada di pagi hari itu ya menjelang subuh itu terjadi peningkatan resiko penggumpalan darah. Nah, kalau pembuluh darahnya sudah sempit, terjadi penggumpalan darah, maka ada resiko kemudian terjadinya penyakit-penyakit baru. Itulah kenapa sering kita dengar, oh telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dion jam 5 tadi, jam 6 tadi gitu. Jadi kalau dia misalnya sudah di atas 60 tahun atau terbukti tekanan darahnya tidak turun di malam hari, maka obat hipertensinya sebaiknya diberikan di malam hari. Gitu. Saya belum melihat ada yang ditayangkan di layar, Mas Boy. Ada atau misalnya coba bantu ditayangkan Sebentar kembali, ya. soalnya saya tidak terbaca karena dia panjang. Oke, oke, sebentar. Yang itu, yang mana ya? Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Hipertensi 170 tahunnya itu kan ya? Ya, saya coba Oke. tayangkan ya. Gak apa-apa, oke, sudah terlihat kayaknya. Waktu kita Ini soalnya terbatas, jadi saya agak Halo, buru-buru, Mas Kak, Boy. halo, selamat malam. Ya, ya. Selamat malam.
Malam-malam. Iya, Oh siapa ya, ini? ini Pak Aslim, Ah, sebentar, Pak sebentar. Aslim. Ya, mau tanya dokter. Ini dokter Iya, ya. Mas Boy. Ini kalau masalah melenturkan pembuluh darah bagaimana? Kan kalau terjadi flak-flak itu kan ada penyempitan di pembuluh darah tuh ya. Kalau kita mengkonsumsi obat kan mungkin bisa membantu. Tapi pertanyaan saya bagaimana melenturkan kembali pembuluh darah? oke, Mas Boy kita sebentar. jawab Terima dulu. kasih. Ya, ya. Terima kasih. Ya, Baik, ya. Oke. terima kasih ya Bapak. Sebentar, sebentar. Matiin aja. Ini udah. Baik, bentar ya, karena memang banyak sekali yang antusias untuk bertanya. Jadi kita mohon maaf karena di awal tadi kita tidak menerima dari live untuk yang question gitu ya. Nah, kita coba untuk menaikkan beberapa pertanyaan dulu dari yang beberapa sudah bertanya gitu ya. Mas Ini Mas yang Boy, Mas Boy, sebelum kita lanjut, bolehkah kita kita buat sebuah kesepakatan apakah memang dalam 6 menit lagi dia akan ditutup atau seperti apa? sebentar, sebentar. Itu Oke. kayaknya perlu dikelirkan dulu Mas Boy supaya kita karena tadi kita jadinya terburu-buru. Saya khawatir kalau saya menjawabnya terlalu kencang, teman-teman Gimana tidak nih, bisa. teman-teman nih? Saya mengikuti eh saya juga Iya, mengikuti Mr. Matt juga nih. teman-teman mungkin Adakah mungkin mohon waktunya bantuannya untuk untuk direspon gitu ya. Lanjut. Lanjut, Manut. Lanjut. Gaspol. aduh, gimana nih? Teman-teman studio gimana ini? Apakah kita untuk on air-nya masih dikasih waktu untuk lanjut? Sebentar. Karena gini teman-teman, jadi semua minta lanjut ini. Karena saya tidak percaya kalau hipertensinya di bawah 1 jam, tapi nggak apa-apa. Makanya, Kita lakukan oke. kepada ini. Karena gini Kepada teman-teman, jadi antusiasnya jadi pertanyaan, memang kita biasanya membatasi dari narasumber ataupun pembicara yang misalnya kalau dia tidak banyak waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menanyakan ke Mr. Matt, kalau misalnya masih ada beberapa waktu, kita memang fokus Mm-mm. untuk pertanyaan gitu ya. Mungkin ya, mungkin Ya, 30 menit saya atau 15 menit, Mr. Matt masih bisa nggak? saya masih bisa, saya agendain nanti malam jam 11 di Meksiko. Jadi masih Oh, oke. oke. Jadi mohon maaf 30 ya menit teman-teman ya, lanjut lah. untuk tidak untuk tidak membuka suaranya karena memang kalau semua nanti terbuka gitu ya jadi gaduh gitu. Jadi 1 jam lagi. Coba saya untuk mungkin dari teman-teman host Mas Agung untuk bisa menampilkan beberapa pertanyaan mungkin karena tadi saya tuh yang menampilkan cuma ada banyak yang belum Ya itu juga belum tertangkap. terjawab itu Mas Boya. Saya Ya, tadi ya, sebenarnya sudah memperlihatkan kepada teman-teman, tapi soalnya ada poin-poinnya ada 500. Saya ingin memperlihatkan aturan ya, minum obat sebentar. Ya, dipersilakan Mas Boy. Mungkin cara terbaik sekarang dulu adalah ya. Karena sekarang eh, kita untuk live chat aja, jadi terkait ah sama ya. banyak banyak yang ingin didiskusikan. Jadi sepertinya garis besarnya gitu ya, hipertensi tadi kan sudah banyak disampaikan gitu ya sama Hmm. Mr. Matt gitu ya terkait sama apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi pasien yang kena hipertensi dan lain sebagainya sebagai apoteker ataupun sebagai nakes ataupun sebagai pasiennya sendiri. Saya ini harus seperti apa sih ketika saya ada hipertensi? Karena beberapa pertanyaan juga hampir mirip gitu ya. Oke, coba saya tampilkan 3 pertanyaan dulu ya, Mister ya. Ya. Atau Karena gini Mas, juga deh teman-teman deh. Kalau nanti memang memungkinkan teman-teman yang hadir di sini, saya bikin Zoom juga, bikin live juga mungkin di hari yang lain di Instagram kali ya. Karena nah itu tuh, pertanyaannya terlalu bagus untuk dilewatkan gitu. betul Pertanyaannya betul. Ini sampai bagus gitu. semua ya pertanyaannya. Yuk, yuk, yuk. Coba-coba kita lanjutkan lagi Mas Boy. Oke ya, ini yang Ya. tadi yang Mbak Mbak Rika ini Mhm. tadi jadi pasien Ya. juga ya. Mhm. Kalau ini tadi yang pertama sudah ya, Mister ya, terkait sama hipertensi tujuh puluh Oh, dua belum, belum, tahun. belum, belum terjawab. Tapi Oh tadi belum saya ya? karena ingin menunggu dia O- ini, Oke saya oke baik. ajukan juga. Ya, Ini ya. tadi dari penanya gitu ya. Dari sebentar Mhm. saya tunjuk siapa Pagi dan namanya. siang. Ya, hipertensi 72 tahun tapi tidak ada keluhan apapun. Setelah ke dokter diberikan kaptopil 2 kali 1 pagi dan siang dan amlodipin 10 miligram di malam hari dengan tensinya 190 per 90 setelah 1 minggu mengkonsumsi obat tekanan menjadi 150 per 80. Apakah Ya. amlodipin dan kaptopilnya harus tetap dikonsumsi? Terima kasih. Ah, oke, siap, siap.
Terima kasih Mas Boy ya. Jadi nanti tadi karena saya udah melihat ya, ini adalah aturan baku teman-teman ya dalam pemilihan obat-obatan. Mas Boy, apakah terlihat? Sudah terlihat, Mister. Ya. Jadi teman-teman lihat di sini ya bahwa kalau dia di tekanan darahnya itu di atas 140 dan kemudian dia di usianya di bawah 60, pilihan pertamanya itu adalah captopril ya. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena pada usia itu enzim dan reseptornya, namanya reseptor atau dudukannya angiotensin tadi itu masih sangat baik. Makanya pilihan pertamanya jatuh kepada obat-obatan berakhiran pril atau yang sartan. Kalau dia di atas 60 tahun, maka pilihannya barulah amlodipin ya. Nah, kembali kepada soal yang tadi mau ditanyakan lagi Mas Boy. Sebentar, Eh, sebentar. pada saat kita meminum obat hipertensi, seseorang minum obat hipertensi, dalam 1 minggu pertama tubuh itu pasti akan kaget, ya kan akan terjadi penyempitan lapangan pembuluh darah yang dramatis. Nah, itu namanya adalah hipotensi teman-teman sekalian. Tapi dia hanya tidak akan berlangsung lama gitu. Jadi tubuh akan kembali menyesuaikan seperti kondisi patologis atau kondisi sakitnya yang ada. Maka setelah seminggu akan besar kemungkinan dia akan kembali tinggi lagi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau seandainya dia tetap diberikan obat ya, berikan obat hipertensi itu sejatinya akan dievaluasi. Ya, bagaimana hasilnya minimal 1 bulan, 1 bulan atau 3 bulan. Kalau seandainya dia memang sudah secara stabil tekanan darahnya turun misalnya dari stage 2 ke stage 1. Kalau di atas 160 kan artinya stage 2 ya. Ya. Dan kalau dia misalnya menjadi 150 berarti stage 1. Kalau dia sudah stabil barulah satu obat kemudian dilepaskan secara perlahan gitu. Jadi makanya tadi saya bilang jadi kalau 1 minggu pertama itu adalah respon dari tubuh karena ada obat gitu Ya. ya. Dan itu biasa terjadi dan 1 minggu dia akan kembali seperti semula, tapi dengan bantuan obat dia akan berkurang gitu. Jadi artinya dia tetap dilanjutkan selama minimal 1 bulan sampai 3 bulan dengan bantuan ahli, lalu kemudian dia akan disesuaikan kembali. Apa namanya kalau dia sudah terbukti turun, ya baru kemudian dihentikan salah satu obatnya. Ya dengan tadi seperti saya katakan, pada lansia pilihan utamanya adalah amlodipin, di bawah 60 pilihannya adalah captopril. Gitu ya. Gitu ya. Kita lanjut. Jadi Oh ya. mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kita harus memberikan edukasi dulu. Jangan langsung berhenti ketika sudah posisinya turun gitu ya. Tapi harus Hmm. tetap dipantau dulu dan lain sebagainya. Karena tadi ada waktunya paling nggak 3 bulan gitu kan ya, baru bisa kita memberikan Ya. 1 bulan tadi. Mohon maaf. Oke, dari Mbak Rika ini saya nggak semua ya. Jadi saya cuplik aja. Jadi kalau kita Ya. tidak tahu apakah kondisi pembuluh darah kita bagus atau tidak, apakah meminum obat hipertensi amlodipin pada malam hari lebih baik, Mr. Matt, seperti itu. Ini Kalau kita tidak tahu tanpa, apakah kondisi pembuluh darah kita bagus atau tidak, ini dalam konteks apa ya maksudnya Mbak nah Rika ya? betul. Jadi jangan jangan menduga-duga gitu ya. Kalau kalau Ya. beberapa, memang kalau Oh, beberapa oke. di pelayanan gitu ya, kalau apotik gitu, jadi kadang saya sering bilang sendiri, saya nyeri, saya pusing dan lain sebagainya, langsung minta captopril gitu, Mister, atau minta Ya. amlodipin gitu. Ya. Mungkin saya jawab ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, ada 2 indikator yang baru harus kita ketahui. Yang Hmm, pertama namanya adalah gejala atau keluhan. Itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera, ya, oleh kulit, oleh mata. Itu namanya adalah keluhan atau gejala. hmm, Yang kedua adalah tanda. Tanda itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Oh, suhunya naik 38, oh tensinya naik ya. Nah, dalam memberikan diagnosa, tentunya nanti yang digunakan bukanlah keluhan, melainkan kemudian data atau kemudian kombinasinya. Tapi berbasis kepada keluhan saja bukanlah hal yang bijaksana. Makanya ya. jangan kemudian lakukan secara mandiri atau self diagnosis. Nah, pertanyaannya adalah apakah tetap akan diberikan pada malam hari? Nah, teman-teman, ada beberapa obat tadi yang dapat diberikan pada hipertensi, ya. Jadi ada namanya obat pril, obat sartan, obat tiazid. Nah, obat-obat itu sebaiknya diberikan di pagi hari, diutamakan di pagi hari. Kenapa? Karena tadi dia bekerja apa namanya terutama pada menurunkan hipertensi yang tinggi pada pagi hari juga karena obat-obatan ini menyebabkan efek samping. Jadi kalau dia misalnya mengalami efek samping seperti batuk, tentu dia akan terganggu tidurnya. Maka cara yang paling baik adalah meminumnya di pagi hari. Nah, amlodipin teman-teman sekalian berbeda. Nah, jadi ada beberapa faktor lain yang juga perlu diperhatikan. Makanya teman-teman sebagai apoteker atau di sini ada pasien, jangan cuma menduga-duga atau mencari Google. Ya tanyakan kepada ahli. Kenapa? Amlodipin, walaupun dia sama-sama obat hipertensi, tapi dia dapat diminum pada pagi hari atau di malam hari. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, amlodipin itu kalau dia diminum dalam tubuh, dia dapat bertahan di dalam tubuh kita selama 36 jam.
Artinya apa? Mau dia diminum di pagi hari kah, di malam hari kah, dia akan tetap meminum obat, dia akan tetap menghambat kalsium yang tadi menyebabkan terjadinya penciutan. Nah, efek samping yang paling bermakna dari amlodipin ini adalah, kalau tadi kan kaptopril batuk misalnya gitu ya. Ya. Kalau amlodipin itu adalah pembengkakan. Kenapa pembengkakan teman-teman sekalian? Itu terjadi karena kalau dia amlodipin itu dia bekerja tadi pada otot ya. Jadi ada dua pembuluh darah kita ya, pembuluh darah namanya satu pembuluh darah namanya adalah arteri, yaitu yang membawa aliran darah dari jantung, dan yang kedua itu namanya adalah vena, teman-teman, yang membawa darah kembali ke jantung. Yang tadi tekanannya tinggi itu dialami oleh pembuluh darah arteri ini. Nah, dan sebagai pembuluh darah yang menampung darah dari jantung yang tekanannya kuat, maka teman-teman sekalian, dia itu memiliki pembuluh darah yang lebih tebal, ya. Berbeda dengan vena yang membawa darah kembali ke jantung, ternyata dinding pembuluh darah itu relatif lebih tipis. Nah, dan karena amlodipin itu lebih banyak bekerja pada otot, maka efeknya lebih banyak pada arteri yang membawa darah tadi dari jantung daripada yang di vena. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau dia melebar, ya lebih lebar daripada vena, maka pada saat darah sampai padanya, dia akan menumpuk. Nah, karena vena tidak terbuka selebar arteri, maka akibatnya cairan tadi menjadi tertahan dan air menjadi merembes. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, usahakan kakinya digerak-gerakkan. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau dia lansia, jangan minumkan obat amlodipinnya pada malam hari karena pada saat itu jantung dan kakinya sejajar. Jadi minum dia di pagi hari gitu ya, agar kemudian aktivitasnya pun juga menguranginya. Tapi jangan tambahkan obat air untuk mengatasinya. Kenapa? Karena itu akan memperburuk kondisi dan memperparah gejala efek sampingnya. Kalau ingin misalnya concern kepada obat, jangan tambahkan obat diuretik untuk menghentikan pembengkakannya. Langkah yang paling baik adalah pertama turunkan dosis amlodipin. Kalau seandainya itu tetap mengendalikan gula darahnya, tekanan darahnya, maka lanjutkan. Kalau tidak, maka ganti amlodipinnya. Dengan apa? Dengan obat yang tidak hanya bekerja pada arteri pada arteri, tapi juga pada kedua pembuluh darahnya. Di antaranya adalah obat pril atau obat sartan itu. Jadi kalau dia bengkak, pertama turunkan dosisnya. Kalau tidak, maka kemudian ganti obatnya ya dengan obat pril atau obat sartan. Tapi jangan tambahkan obat air gitu. Semoga terjawab. Ya, semoga terjawab. Saya kembalikan Mas Boy. Halo, tidak ada suaranya Mas Boy. Nah, oke. Terima kasih kepada Mr. Matt yang sudah memberikan penjelasan terkait sama pertanyaan dari teman-teman tadi. Jadi memang terkait sama dilema penggunaan obat gitu ya pastinya. Jadi kita tidak bisa menduga sendiri ataupun mencari obatnya sendiri, harus konsultasi dulu dengan ahlinya, ya tegak diagnosa dari dokter, kemudian konsultasi dengan apoteker. Semakin banyak yang bertanya ini, saya jadi bingung. Baik sekali. Sebentar, saya harus Apa boleh dikasih yang bersuara kah, Mas Boy? sebentar ya. Kita beri kesempatan untuk dua penanya yang bersuara ya. Ya, Baik, dipersilakan. karena kita memberikan waktu gitu ya untuk dua yang mau raise hand. Untuk saya persilakan sebentar. Untuk yang sudah raise hand, ada Rizky, silakan. Saya buka dulu sebentar. Rizky Gustin Syuhada. Ini dari Ya, mana? selamat malam Miss Armet, thank you Selamat dan Mas malam. Boy. Ya, selamat malam. Izin, saya saya perawat bekerja di PK3D Dinkes DKI. Izin Miss Armet tadi saya dari Padang. Oh ya, salam Mbak Uni. Jadi saya kan kerja di ini yang Miss Armet, ambulans gawat darurat Dinkes DKI. Jadi itu kan pre-hospital ya. Jadi di pre-hospital ini cukup banyak Miss Armet kasus-kasus hipertensi hipertensi emergensi ya, emergensi hipertensi gitu. Lalu kemudian misalnya kadang tuh dengan pasien penurunan kesadaran misalnya tuh BPS itu udah 3, udah koma gitu ya misalnya. Sementara tensi itu udah 180.
sementara kami di hospital itu mungkin obat-obatannya itu kan terbatas ya juga. Misalnya kan kalau di rumah sakit itu ada cek cek lab, cek apa konferensi itu kan cek dulu kan baru dapat obat disertifikat dan sebagainya kan gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang aman terlebih dahulu, sementara kan itu pasiennya udah penurunan kesadaran yang sedangkan kami juga ada keterbatasan untuk menunggu rumah sakit. Jadi dari Muskermed mungkin itu kan pasiennya di rumah ya, kita kan ambulan gawat darurat itu kan jemputnya itu kan ke rumahnya Muskermed. Jadi dengan fasilitas yang kurang, obat hipertensi apa yang yang direkomendasikan di tahap awal untuk pasien dengan kondisi begitu misalnya kayak gitu. Emergency Oke. hipertensi ya Mbak Rizky ya. Ya. Tadi sebenarnya suaranya agak kurang Iya jelas, betul. nah, agak putus-putus. Tapi yang saya tangkap adalah mungkin bagaimana saya menangkapnya? Coba Mas Boy. Kalau saya tadi menangkapnya, kalau misalnya ada pasien kegawat daruratan terkait sama emergensi hipertensi dengan keterbatasan obat, dengan pasien Ya, yang kondisinya di rumah, dari rumah sakit dan lain sebagainya, karena beliau kayaknya tadi bekerja di rumah sakit gitu, ya, langkah awal apa, misalnya kalau obat apa yang untuk terapi yang kategori tersebut yang emergensi hipertensi gitu. oke. Nah, teman-teman, berbeda dengan emergensi hipertensi ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau emergensi hipertensi itu dia menggunakan obat-obatan yang lebih khusus. Misalnya diantaranya adalah nitroprusid atau misalnya obat seperti amlodipin, tapi namanya adalah nicardipin misalnya gitu ya, di mana efeknya lebih kuat atau misalnya obat-obatan seperti labetalol. Nah, kalau misalnya dia di rumah untuk mengatasi hipertensi dalam keadaan emergensi, obat yang paling mudah diperoleh diantaranya adalah golongan nitrat. Jadi obat-obatan seperti ya tidak di rumah memang ya, tapi memang dengan bantuan dengan bantuan sebelum sampai ke rumah sakit dengan apakah klinik ya dengan bantuan apoteker dan dokter sebelum berangkat sampai ke rumah sakit dapat ditambahkan misalnya nitrogliserin. Jadi ISDN misalnya adalah sebuah langkah awal sebagai penanganan yang dapat diraih lebih cepat ya untuk mengatasi hipertensi emergensi gitu. Itu ya, ISDN ya, suster ya, kayak sama itu. Biasanya kalau di IGD memang seperti itu, kadang digerus, terus diletakkan di bawah lidah gitu ya. Hmm. Oke, saya persilakan untuk yang berikutnya, apoteker Hikmah Gabe. Mungkin bisa saya buka dulu ya, sebentar. Sebentar, sebentar. Oke, Assalamualaikum, Mr. Matt sama Mas Salam, Boy. Saya Waalaikumsalam. kabar? Aduh, agak telat cewek masuk. ternyata. Ya, Ya Ibu cewek. Hikmah, Ibu Hikmah. Ya, Saya tadi saya mendapat agak info dia telat di masuk. Medan. Jadi Ya. nggak Hmm. mengikutin tadi tentang Captopril Oke. direkomendasikan diberikan untuk umur di bawah 60 tahun ya, Mr. Matt ya. Mm-mm. Ya, ya betul. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pertimbangannya apa ya? Terus yang Ya. kedua, pertanyaan kedua, eh, untuk pasien yang misalnya kita kasih satu terapi tetapi belum mengalami penurunan tekanan darah yang Mm-mm. kita inginkan, belum ke normal gitu, kapan berapa lama kita amati baru bisa kita kombinasi ke Ya, dua terapi. Itu ya. aja, Siap. Mr. Med. Banyak. Ya, Kasih. terima Oke, kasih Ibu Hikmah. thank you Bu Hikmah. Ini Ya. adalah gambar yang menayangkan kembali Bu Hikmah bagaimana konsep pemilihannya. Ya. Jadi terlihat di sini ya bahwa memang kalau dia satu, pilihan pertamanya adalah ACI atau ARB atau golongan captopril dan sartan-sartan tadi ya. Nah, kenapa itu dilakukan? Pertama, ini adalah keputusan yang bijaksana. Ya, ini berdasarkan kepada penelitian yang sudah menggunakan ratus ribuan responden dan secara biologi itu dijelaskan dengan alasan pada usia di bawah 60 tahun itu enzim dan dudukan tadi dari angiotensin itu masih sangat aktif dan baik. Sehingga memang langkah pertama adalah karena dia masih aktif, maka menghambatnya akan memberikan luaran yang jauh lebih bermakna. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, pada usia ini efek samping yang dirasakan jauh lebih ringan dibandingkan dengan lansia, kalau penggunanya adalah lansia gitu. Jadi alasan pertamanya adalah ini adalah merupakan hasil riset yang menunjukkan bahwa kalau dia diberikan kepada kalau pada usia 60 tahun diberikan ACI atau ARB, captopril atau sartan, maka kemudian akan menjadi lebih baik pada tubuhnya karena alasan tadi
enzim dan reseptornya atau dudukannya masih dalam keadaan yang prima gitu. Nah, kalau kenapa pada lansia dianjurkan amlodipin? Nah, tadi ada banyak alasan. Alasan pertama adalah alasan efek samping itu. Yang kedua adalah karena ternyata riset menunjukkan pada usia di atas 60 tahun itu penghambatan pompa jauh lebih efektif gitu ya. Kemudian yang kedua tadi berapa lama pengawasan? Nah, jadi dalam melakukan evaluasi setidaknya memang dilakukan selama 1 bulan. Bu Hikmah Gabe. Jadi selama 1 bulan, tapi kemudian kita jangan langsung kemudian menambahkan obat keduanya. Bantu beliau atau evaluasi terlebih dahulu bagaimana caranya mengendalikan gaya hidupnya. Karena barangkali mungkin secara lisan mereka sudah menyampaikan, oh iya saya sudah memperbaiki kok, tapi secara fakta mungkin dia benar-benar belum memperbaiki gaya hidupnya. Dari semua faktor, misalnya dietnya atau kemudian kebiasaannya, lalu kemudian konteks olahraganya, merokoknya, semuanya harus dikaji satu persatu gitu. Nah, setelah 3 bulan misalnya baru kemudian ditambahkan obat yang kedua. Semoga terjawab. Nah, itu ya Bu Gabe ya. Mudah-mudahan setelah dijelaskan tadi, jadi memang ada proses waktu gitu ya untuk pemilihan ataupun penambahan dan lain sebagainya. Dan sesuai dengan yang disampaikan tadi. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan lagi, Mr. Matt ya. Ya, Coba saya sampaikan. Nah, ini mungkin agak kelihatannya. Mungkin ada beberapa juga yang pertanyaan mungkin sama, mungkin sudah dijelaskan. Saya baca dari Dandi Kozuma Official, tata laksana dalam penggunaan hipertensi dapat dengan menggunakan terapi farmakologi dan non-terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi atau bisa disebut terapi komplementer untuk penderita hipertensi, salah satunya diantaranya dengan senam hipertensi dan meminum rebusan air daun salam. Itu lebih efektif seperti apa? Ini mungkin yang ada beberapa yang kita temui juga gitu, misal. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal, benar-benar menggunakan herbal. Ternyata memang hipertensinya ya ya, untuk penurunannya juga sangat-sangat kurang gitu loh. Tapi beliaunya memang anti gitu loh, dalam artian menggunakan obat-obat yang dari resepan dokter dan lain sebagainya. Akhirnya kembalinya dia tetap ke ya. pilihan terakhirnya adalah herbal yang dianggapnya itu mungkin lebih alami dan image minimal efek samping itu selalu masih melekat sih. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jadi, Apoteker Dandi, terima kasih banyak. Sejatinya, terapi non-farmakologi atau terapi non-obat itu bukanlah terapi komplementer, ya, melainkan terapi dasar. Jadi jauh sebelum kita membicarakan obat, itu yang terlebih dahulu kita perhatikan. Karena misalnya kalau dia masih prehipertensi dan belum hipertensi, maka kalau dia mampu mengendalikan semua faktor tadi, maka besar kemungkinan tekanan darahnya akan kembali normal. Jadi kita sebaiknya tidak mengatakannya sebagai terapi komplementer, melainkan terapi dasar, gitu ya. Artinya olahraga. Tapi kalau misalnya olahraga atau misalnya tadi mengurangi garam itu adalah terapi dasar. Nah, kalau misalnya dikatakan tadi dia mengkonsumsi rebusan daun salam Salam, misalnya, ya. nah itu adalah terapi komplementer. Teman-teman, kita harus tahu dahulu bahwa obat tradisional itu adalah proses awal untuk menjadi obat konvensional. Tapi di dalamnya itu ada banyak senyawa kimia. Di dalam daun salam itu ada banyak senyawa kimia. Secara sinergis ya, beberapa obat, puluhan, ratusan senyawa kimia di dalamnya itu akan mengakibatkan penurunan tekanan darah. Tapi itu akan bertahan selama beberapa waktu saja, ya. Senyawa-senyawa kimia yang tadi masuk dalam jumlah yang banyak dari daun salam itu misalnya dapat pula berpotensi mempersulit ginjal untuk menyaringnya dan pada akhirnya bahkan akan memperburuk kondisi ginjal. Jadi kalau dia misalnya sudah memerlukan obat, bagaimanapun obat yang secara konvensional seperti misalnya captopril tadi, amlodipinnya tidak bisa ditinggalkan, gitu ya. Memang dia dapat ditambahkan obat-obat herbal tadi misalnya seperti daun salam atau daun seledri em, atau misalnya tadi bawang putih Ya. atau misalnya penambahan suplementasi magnesium. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa dengan herbal gitu ya, kayak daun salam tadi, daun bawang putih, tapi penambahan suplementasi magnesium juga sangat esensial di dalam penurunan tekanan darah. Nah, poinnya adalah mereka dapat digunakan dengan catatan terpisah penggunaannya sejauh mungkin, ya.
Karena mereka tidak selalu saja berinteraksi di lambung, dapat saja mereka berinteraksi di dalam aliran darah. Jadi kalau memang bisa, usahakan tidak. Jadi pertama, tetap gunakan apa namanya obat-obat konvensional. Ya. Kalau bisa jangan gunakan gabung dia bersama dengan obat herbal. Tapi kalau memang menginginkan, tidak masalah, asalkan dijarakkan sejauh mungkin. Tapi juga kita sebagai apoteker harus aware, barangkali dia ada interaksi misalnya dengan apa namanya tadi dengan obat-obatan. Atau mungkin dia memperburuk terjadinya pembengkakan. Berhubungan dengan pembengkakan karena amlodipin, mungkin saya tambahkan sedikit Mas Boy, karena tadi Ya. saya sampaikan, jangan usahakan untuk tidak memberikan obat-obat air atau diuretik. Well, sejatinya secara konsep yang paling baik itu tidaklah menambahkan obat air, ya, melainkan menggantinya dengan captopril atau kemudian apa namanya obat sartan. Tapi dapat saja memang ditambahkan obat air, tapi itu pilihan kedua, ya. Dan itu pun dalam jangka pendek. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa obat air itu sebaiknya diberikan sebagai untuk mengeluarkan air, terutama jika ada gangguan atau kerusakan pada organ. Misalnya edema karena ginjal, edema karena hati, edema karena paru, baru obat air. Kalau dia bengkak karena sebagai efek samping obat amlodipin, maka langkah yang bijaksana untuk jangka yang panjang bukanlah menambahkan obat air, melainkan mengganti obatnya dengan obat-obat lain yang bekerja pada pembuluh darah, pada kedua pembuluh darah seperti pril dan sartan. Saya kembalikan kepada Mas Boy. Nah, itu ya. Mudah-mudahan terjawab dari penggunaan obat herbal itu dijauhkan sejauh mungkin karena tetap memang harus konvensional yang tetap kita edukasikan kepada pasien, Ya, kepada pelanggan kita di apotek terkait sama penggunaan obat herbal ketika mau disandingkan dengan obat konvensional. Kita sebagai apoteker harus benar-benar melihat nih mana apakah ada interaksi atau tidak dan lain sebagainya. Perlunya supaya apa tujuan terapinya, goals terapinya dari hipertensinya itu sampai gitu ya. Jangan sampai betul. ketika kita memutuskan, sudahlah Bu, pakai herbal saja dan lain sebagainya, ternyata tujuannya tidak sampai, justru malah menjadi bom waktu buat dianya sendiri. Nah, gitu kan. Jangan sampai. Sebagai tambahan, Mas Boy sedikit mau menyelah. Hmm, Dalam menggunakan obat herbal pun kita juga harus mampu ya mengetahui bagaimana dia diolah. ya, Misalnya bawang putih itu sangat efektif menurunkan tekanan darah, tapi bukan bawang putih yang dimasak. Kita lihat kan, oh kalau kita minum bawang putih maka tensi akan turun. Belum tentu, ya. karena bawang putih yang dimasak itu akan panasnya itu akan merusak apa namanya akan merusak gas alisin yang ada di dalamnya sehingga efeknya menjadi berkurang. Nah, untuk menurunkan hipertensi dia sebaiknya dalam keadaan mentah atau kemudian difermentasi menjadi aged garlic gitu ya. Jadi Hmm. kita juga harus tahu teman-teman, walaupun dia misalnya adalah daun salam atau seledri, kita juga harus mampu dan mengetahui bagaimana sebaiknya dia digunakan agar dia efektif, gitu ya. Oh, mungkin herbal kemudian dia dimasak atau kemudian dia direbus. Oh, belum tentu. We gotta be the one who control that, gitu. Saya kembalikan Mas Boy. Jadi memang tidak harus dikonsumsi berbarengan ya, Mister ya, Ya, untuk herbal dan harus konvensional tahu juga itu. bagaimana cara mengolahnya gitu. Jadi Ya, mentang-mentang dia herbal lalu kemudian dia apa namanya dimasak, diseduh nggak gitu. karena mungkin pelanggan biasanya ataupun masyarakat secara awam ya obat herbal itu sesuatu yang direbus ataupun sesuatu yang diseduh dan lain sebagainya itu dianggapnya sebagai obat herbal yang bisa untuk kadang kan sering kita banyak ya ya udahlah saya minum langsung misalnya nyebut buah timun gitu ya Ya. terus kemudian rebusan seledri kayak gitu nah sudah tapi ternyata itu juga tidak secara signifikan untuk bisa menurunkan dari Nah, tekanan harus tahu dulu hipertensinya apa bentuk yang paling cocok, apakah ya direbus kah, apakah mentah gitu ya. betul betul betul. Oke, saya akan menampilkan satu aja pertanyaan. Ini tadi saya Ya, melihat cukup menarik sih dari Mas Yogi tadi. Jadi sebentar mana tadi? Nah ini, izin bertanya jika pasien tekanan diastoliknya yang tinggi dan setelah minum obat golongan kandesartan, kaptopil masih tinggi dan sedangkan diastoliknya sudah di bawah 140, sedangkan diastoliknya sudah sekitar sekian 100. Oh, jadi mengkonsumsi obat kaptopril, ya, ya, diastoliknya sebentar saya telah dulu. Jika pasien tekanan diastoliknya tinggi dan setelah minum obat golongan kandesartan kaptopril masih tinggi untuk ya, diastoliknya, sedangkan ya, sistolnya sudah di bawah 140, sedangkan diastoliknya masih sekitar 110. Jadi kadang ada beberapa yang masih nangkring gitu, Mister. Jadi saya pernah ya, menemukan juga pasien yang hipertensinya antara sistol dan diastolnya itu masih nangkring, salah satunya gitu. Dia sistoliknya sudah turun, diastoliknya tidak bisa turun.
gitu ya. Terus kemudian ada beberapa juga pasien, beda pasien yang sistoliknya sudah turun, sudah masih tetap naik, ya, tapi diastoliknya sudah turun sampai ke target misalnya sampai ke 85 dan 90. Tapi dia sistoliknya dia masih nangkring di angka 150, 160, sedangkan sudah ada terapi obat gitu lah. Kadang kita juga membingungkan ini ada apa gitu Ya, terkait ya, ya, apa kondisi tersebut antara sistolik dan diastolik itu, Mister. ya betul. Oke, begini teman-teman sekalian. Jadi gini ya, tadi saya katakan bahwa ada dua pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah arteri namanya dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri itu yang menggambarkan tekanan darah yang tinggi tadi di atas 140 itu ya. Itu yang arteri namanya. Yang vena itu yang di bawahnya, yang 80 90 teman-teman sekalian. Nah, sejatinya ya amlodipin misalnya dia terutama bekerja pada apa namanya pada arteri karena dia bekerja pada otot. Semakin tebal ototnya, semakin baik dia bekerja di sana. Sedangkan captopril sartan dia bekerja pada keduanya, ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau seandainya dia lebih yang diastoliknya itu tidak terkendali, Ya. maka fokus pengobatannya sebaiknya kepada dua obat tadi, ACIK atau ARB. Obat-obatan Prilka atau obat-obatan sartan. Berikutnya ada juga yang harus diketahui bahwa aliran darah itu mengalir teman-teman sekalian karena dan kemudian tidak balik ke bawah karena ada katup yang membatasinya. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada katup ini, maka tentunya aliran darah itu tidak terkendali atau tidak lancar, ya. Uh, Salah satunya adalah jika katup itu kaku, ya maka kemudian aliran darah menjadi terhambat, berikutnya mempengaruhi diastolnya, Ya. terutama pada vena. Nah, gitu ya. Nah, maka langkah keduanya adalah kita harus mengurangi kekakuan apa namanya kekakuan pembuluh darah itu. Nah, kekakuan katup ya. Jadi ini adalah pembuluh darah, maka di situ ada katup yang kemudian mengakibatkan dia laluat naik gitu, naik ya. Jadi katup ini kalau dia kaku, maka dia akan menyumbat sehingga tekanan darahnya juga menjadi besar. Artinya apa? Katup ini harus dilemaskan. Teman-teman, yang menyebabkan terjadinya kontraksi itu adalah kalsium memang. Oke, jadi kita dapat melakukan sebuah langkah, misalnya menggunakan suplementasi. Guys, kenapa dia menjadi kaku? Tadi saya katakan bahwa penyebab terjadinya penciutan itu atau dia berkontraksi itu adalah kalsium. Maka untuk mengurangi kekakuannya, maka kita kurangi penimbunan kalsium di dalam katupnya. Bagaimana cara mengurangi kalsiumnya? Dengan menambahkan vitamin K2. Itulah kenapa teman-teman sekalian, vitamin D itu biasanya dia dikombinasi dengan yang namanya kalsium, dikombinasi juga dengan vitamin K2. Jadi tujuan vitamin K2 itu adalah agar kalsium yang berada atau tinggi di dalam aliran darah dimasukkan ke dalam tulang dan tidak menumpuk di dalam katup-katup seperti misalnya katup pembuluh darah atau misalnya pada katup apa namanya jantung. Nah, yang ketiga kita juga perlu mencari tahu apakah misalnya ada sumbatan pada venanya. Jadi kalau misalnya dia ada varises atau misalnya gangguan-gangguan dia menyebabkan ada sumbatan pada venanya, maka itu juga perlu diselesaikan gitu. Ya, apakah misalnya kalau memang misalnya sudah pada konteksnya menambahkan pengencer darah, maka tambahkan pengencer darah. Atau misalnya terapi lainnya gitu. Jadi ada tiga yang apa tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah fokus kepada obat yang bekerja kepada vena, diantaranya adalah sartan dan pril. Yang kedua adalah melemaskan katup-katup yang mengisi ruang pembuluh darah dengan menambahkan vitamin K2 misalnya. Atau yang ketiga adalah menghancurkan jika aliran darahnya tersumbat misalnya oleh bekuan. Seperti yang dialami pada orang-orang yang mengalami varises dan lain-lain. Semoga terjawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab semua ya, karena tadi sudah dari beberapa pertanyaan itu hampir mirip dan sudah banyak dijelaskan juga sama Mr. Matt terkait sama maksudnya dilakukan untuk terapi hipertensi apakah dapat dilakukan pembekalan maksudnya seperti apa ini? Mungkin konsultasi gitu ya. Jadi memang perlu ada konsultasi dan Pembekaman. pembekaman ya. Pembekaman itu seperti apa ya? Oh, mengambil darah yang dari itu ya, punggung itu ya. Ya, Eh, itu terapi juga ada sih beberapa saat itu. Itu gimana ya, Mister ya? Ini ya ini oke. sambil sebelum kita closing gitu ya. Itu ada Ya, enggak menarik apa-apa. juga tuh Ya, pembekaman itu juga itu benar. untuk Karena itu hipertensi. dilakukan oleh banyak orang. Ya. Jadi Mm-mm. teman-teman sekalian, kita ketahui ya bahwa
memang bekam, ya saya sebagai seorang muslim juga percaya Rasulku melakukannya dan kemudian adalah sebuah teknik yang memperbaiki kesehatan ya, termasuk tentunya darah tinggi. Teman-teman, di dalam darah kita ya, kalau misalnya bekam itu dia adalah sebuah proses di mana dia akan mengambil cairan darah pada titik-titik tertentu. Artinya, dia tidak berdampak kepada sekujur pembuluh darah, melainkan hanya pada beberapa titik. Nah, itu yang pertama, teman-teman ya. Artinya apa? Jika dia misalnya memberikan dampak kepada tekanan darah, itu berarti bukan pada pembuluh darah, melainkan kepada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalnya, kita tahu bahwa kolesterol itu dia melayang-layang ya di aliran darah. Ada namanya LDL, HDL, VLDL. Dengan menggunakan pembekaman, maka VLDL, HDL, maaf LDL tadi tentunya akan diambil dan kemudian keluar dari tubuh melalui titik pembekaman. Dan hal itu kemudian tentunya akan memperbaiki status kadar darah, kadar lemak di dalam darahnya. Yang juga kemudian akan berdampak kepada tekanan darahnya gitu. Tapi itu tidak langsung. Ya, jadi Ya. maksudnya adalah karena dia hanya pada beberapa titik, tentunya dia tidak akan berdampak kepada penurunan tensi secara menyeluruh, Mm-mm. melainkan dia hanya mengambil benda-benda di dalam aliran darah yang menyebabkan atau memperburuk kejadian hipertensi seperti lemak-lemak, tingginya kolesterol dan bla 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 yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh yang pada akhirnya akan membantu melebarkan kembali pembuluh darah. Semoga terjawab, Mas Boy. Ya, betul sekali, Mister. Jadi itu pun juga terkait sama bentuk penanganannya gitu ya. Langkah untuk sebelum adanya bekam, jadi harus steril dulu alat dan lain sebagainya. Khawatirnya kalau kita bertujuan untuk menurunkan dari hipertensinya tersebut dengan cara tadi lemak-lemaknya dibuang sehingga pembuluh darahnya melebar, tapi justru malah penanganannya tidak steril dan lain sebagainya sehingga menyebabkan infeksi dan lain sebagainya itu jangan sampai justru malah menyebabkan penyakit yang lain atau timbul masalah yang baru gitu. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa itu adalah yang sudah terstandar gitu ya dari dinas dan lain sebagainya, mulai dari alat dan lain sebagainya seperti itu. Wow, 1 jam setengah sudah kita live berpodcast di sini. Baik, mohon maaf teman-teman yang mungkin belum terjawab satu persatu dari pertanyaan karena tadi saya beberapa juga melihat sudah saya tampilkan dan itu sudah banyak dijelaskan dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah banyak dijelaskan oleh Mr. Matt terkait sama obat dan lain sebagainya, penggunaan dan lain sebagainya. Jadi karena memang waktu yang harus kita akhiri karena beliau juga ada kegiatan dan kita melebihi jam tayang ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kita di edukasi yang seperti kita buat karena biasanya kalau terkait sama waktu gitu kadang bosan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan di pertemuan ini tidak bosan sama sekali, justru malah pengen nambah gitu ya. Tapi saya harus harus menyudahi dulu. Baik, sebelum saya menyudahi Sinau Barang Apoteker di malam hari ini, saya minta dari Mr. Matt untuk memberikan saran, tips, ataupun closing statement lah terkait sama hipertensi yang sudah tadi dijelaskan dari awal sampai akhir, karena uh, ini beberapa kan memang pasien yang sudah datang ke sini untuk melihat gitu ya tayangan Sinau Barang Apoteker yang tujuannya adalah ini bisa memberikan dampak positif kepada pasien tersebut dan juga untuk nakes-nakes tadi juga ada perawat, dokter, apoteker juga memberikan manfaatnya. Oh, ternyata seperti ini loh terapi yang hipertensi itu yang dijelaskan sama Mr. Matt. Silakan Mr. Matt. Oke, siap. Kalau teman-teman adalah pasien hari ini, maka pahami teman-teman sekalian bahwa langkah pertama atau dasar dari penanganan hipertensi adalah perubahan gaya hidup. Ya, Dan melalui ibuku itu terbukti dengan sangat baik. Ya, jadi pertama kurangi diet itu akan sangat berdampak. Kemudian kebiasaan seperti rokok dan aktivitas tambahan seperti olahraga. Kita harus tahu terlebih dahulu berbicara tentang apa namanya sakit, kita tambal dulu yang bocor atapnya, baru kemudian ngelap yang basah. Kalau kita gunakan obat saja dan penyebabnya tidak diselesaikan, maka hipertensi ini tidak akan pernah pulih. Yang kedua adalah gunakan terlebih dahulu apa namanya gunakan obat konvensional terlebih dahulu ya, jangan kemudian beranjak kepada obat herbal. Nah, kalau ingin mau didampingi, baru gunakan obat herbalnya. Dengan catatan mereka terpisah dan diperhatikan apakah mereka berinteraksi atau tidak dan lain-lainnya dengan bertanya kepada ahli. Yang ketiga, teman-teman sekalian, terus bertanya ya dan kemudian patuh minum obatnya agar kemudian ingat, jangan dihentikan tiba-tiba. Kalau seandainya hipertensi itu kemudian dihentikan obatnya, maka
maka dia akan dapat menjadi relapse atau rebound, dan dampaknya akan jauh lebih besar. Kalau kemudian dia hentikan selamanya, maka walaupun dia tidak ada keluhan, dia dapat saja berdampak pada kondisi jauh lebih serius, ginjal misalnya, atau jantung misalnya. Kalau teman-teman adalah tenaga kesehatan, terutama apoteker, saya berharap kepada teman-teman sekalian bahwa ilmu itu terus bertumbuh ya, dan agar kemudian eksistensi kita sebagai tenaga kesehatan terutama yang berhubungan dengan obat itu tetap terkemuka, maka tambah wawasannya. Saya percaya walaupun ini hanyalah konteksnya hipertensi yang dianggap sebagai ilmu dasar, tetap saja akan ada cakrawala baru yang perlu kita pelajari. Saya bahkan belum menjelaskan tentang efek samping macam-macam obat tadi dan bagaimana penanganannya, atau suplementasi apa yang dapat digunakan. Atau tadi masih banyak lagi problematika yang terjadi yang kemudian belum kita tuntaskan. Anyway, my point adalah pertama, tambah dulu ilmu sebanyak-banyaknya, baca terus wawasannya, jangan kemudian hanya memberikan asuhan berdasarkan opini, melainkan fakta ilmiah. Ya teman-teman ya, dan pada akhirnya saya percaya kita semua dapat membantu memberikan wawasan informasi kepada pasien yang jauh lebih bernas. Kita membantu beliau menyelesaikan penyakitnya, beliau sembuh, beliau bahagia, kita bahagia, semua orang bahagia. Akhirnya kita benar-benar menjadi makhluk Tuhan yang melakukan tugasnya yang baik, bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mungkin demikian dulu. Terima kasih Mas Boy dan Sinau Barang Apoteker atas kesempatannya, juga teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup. Hi guys everyone, I'm Matt, your personal Personal pharmacist. Selamat. pharmacist. Luar biasa. Kalau bisa memberikan tepuk tangan secara virtual, kita tepuk tangan yang luar biasa sekali kepada Mr. Matt. Berikanlah kemanfaatan kepada orang lain selagi kita bisa memberikan manfaat itu kepada orang lain gitu ya. Itu yang luar biasa tertanam di hati teman-teman semuanya, seluruh peserta ataupun penonton dari Sinau Barang Apoteker di malam hari ini yang secara tuntas dan gamblang sudah dijelaskan terkait sama hipertensi ya, tema hipertensi yang sudah dijelaskan sama Mr. Matt tadi. Jadi sebagai apoteker yang ada di pelayanan tentunya punya ada gambaran nih, saya harus seperti apa untuk memberikan kemanfaatan seperti yang disampaikan informasinya tadi ataupun pesan yang disampaikan oleh Mr. Matt tadi, berikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kita harus memberikan manfaat apa nih? Dan sebagai pelanggan dan pasien juga harus aware terhadap dirinya juga gitu ya. Jangan sampai memutus obat dengan seenaknya sendiri tanpa konsultasi dengan ahli dan lain sebagainya. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Mr. Matt, ada sebuah waktu ataupun ada sebuah lonjakan dari hipertensi itu sendiri yang itu sangat-sangat membahayakan kepada kesehatan seluruh pelanggan yang mempunyai hipertensi gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Matt. Wow, luar biasa sekali. 1 jam setengah, mohon maaf. Melebihi waktu yang sudah saya agendakan gitu ya. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, pelanggan setia dari apotek masing-masing, dari apoteker, pelanggan setia, terus kemudian seluruh karyawan yang ada di apotek ini banyak juga yang datang nakes-nakes, dokter-dokter juga perawat-perawat tadi yang sudah hadir dari rumah sakit yang beberapa saya share juga. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini memberikan kemanfaatan dan bisa memberikan perubahan kepada eh, pelanggan kita ataupun pasien kita yang kita tangani gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan di episode berikutnya beliau bisa hadir kembali. Amin. Aduh, maksa banget nih. Setahun berikutnya udah di tahun 2025 nanti mudah-mudahan kita bersama kembali. Selama itu Siap, Kang saya kalau untuk sangat siap Mas Boy. Kenapa? Saya sangat siap, saya sangat siap. Oh gitu ya. Oke, sesuai dengan permintaan tadi mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa menghadirkan beliau lagi dengan tema-tema yang lain mungkin masih terkait sama hipertensi tapi terkait sama pembahasan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Mr. Matt yang sudah hadir di malam hari ini dan mudah-mudahan selalu sehat, memberikan ilmunya tanpa lelah ya, memberikan ilmunya tanpa batas gitu ya, luar biasa sekali edukasinya yang disampaikan di media sosialnya. Mudah-mudahan selalu sukses dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim dari studio Sinau Barang Apoteker yang sudah memberikan ruang gitu ya, pada Pak Sugeng dan teman-teman semua, teman-teman Afindo juga yang telah memberikan waktu untuk kita bersosialisasi terkait sama edukasi kesehatan. Baik, dari Mas Boy cukup sekian. Mungkin ada tayangan dari teman-teman dari studio Sinau Barang Apoteker. Saya persilahkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Selamat Waalaikumsalam. 17 Agustusan. Besok yang upacara. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka 70.